Halo Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Soul of Light yang dirilis pada tahun 2023. Oke, biar nggak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kuil tua di tengah pegunungan yang dari luar nampak sangat tenang. Namun sebenarnya di dalam kuil tersebut menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Di tempat itu, seorang pendekar dari sekte Chanzong yang bernama Fu Hu bersama muridnya memutuskan untuk beristirahat setelah menjalankan misi. Fu Hu lalu memerintahkan muridnya untuk tetap berjaga dan waspada, karena menurutnya sekte Daluo pasti masih mengejar mereka. Tak lama setelah itu, di saat Fu Hu tengah melakukan semedi, muridnya malah melihat-lihat area di dalam kuil. Hingga akhirnya dia menemukan seorang wanita yang sangat cantik tengah tertidur di dalam sebuah peti kayu. Karena penasaran, dia pun berniat untuk menyentuh wanita tersebut. Namun secara tiba-tiba, dia malah terluka saat akan menyentuhnya. Tak lama setelah itu, wanita tadi tiba-tiba terbangun dengan leher yang sangat panjang dan menakutkan. Di tengah pertarungan, terungkap bahwa wanita yang tertidur di dalam peti tadi ternyata adalah sosok penyihir dari sekte Daluo. Wanita tersebut diketahui bernama Zhao Feirong. Dan tentu saja dia memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Zhao Fei lalu meminta Fu Hu untuk segera menyerahkan benda pusaka yang berupa kertas emas kepadanya. Namun Fu Hu langsung menolak hal itu. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Fu Hu, Zhao Fei pun mendapatkan kertas emas yang selama ini dia cari. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di lembah suku Rubah, kepala suku yang bernama Tulao dan beberapa petinggi lain tengah sibuk menyegel kekuatan siluman jahat yang lepas dari segel kurungan. Pada pagi harinya, Tulao tiba-tiba didatangi oleh salah seorang murid yang meminta Tulao untuk segera menyerahkan kertas emas kepada sekte Daluo. Murid itu diketahui bernama Xuanqi. Namun, Tulao tetap bersikeras untuk terus menjaga benda pusaka tersebut agar tidak mengganggu kedamaian di dunia. Tulao juga berkata kalau dia sudah menemukan satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan sekte Daluo, yaitu dengan meminta bantuan dari seorang pendekar keturunan sekte Taishang Dao. Pada malam harinya, di sebuah rumah yang berada di tengah hutan, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda kutu buku yang bernama Hongyi. Setelah kepergian ibunya, Hongyi pun tinggal sendirian di tengah hutan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datang 3 siluman rubah yang langsung mengganggu Hongyi saat akan tidur. Oleh karenanya, Hongyi pun menjadi terkejut dan ketakutan. Namun, ketiga siluman itu ternyata tidak memiliki niatan yang buruk dan justru malah mengajak Hongyi untuk pergi ke lembah suku Rubah. Akan tetapi, dengan berat hati, Hongyi pun langsung menolak hal itu karena besok dia akan pergi ke kota untuk mengikuti ujian akademik kekaisaran. Di sisi lain, tepatnya di markas sekte Daluo, Zhao Fei yang telah bangkit kembali langsung memarahi semua anak buahnya karena masih belum berhasil menemukan lokasi lembah suku Rubah. Pada keesokan harinya, setelah Hongyi sampai di kota, dia pun langsung melihat papan pengumuman. Namun sayang, di papan tersebut tidak tercantum namanya.
Karena hal itu, Hong Yi pun langsung protes dan memohon kepada salah satu petugas agar mengizinkannya mengikuti ujian. Namun, petugas itu malah menendang Hong Yi dan meremehkannya sebagai pemuda yang lemah. Tak lama setelah itu, beberapa orang yang diduga dari keluarga Hong tiba-tiba datang mencari Hong Yi. Beruntungnya, Hong Yi langsung diselamatkan oleh salah satu gadis siluman rubah yang kemarin malam datang ke rumah Hong Yi. Tak hanya itu, saat di tengah pelariannya, Hong Yi dan si gadis siluman rubah yang bernama Tushan Binglun tiba-tiba dikejar oleh beberapa anak buah dari Chow Fei. Karena hal itu, Binglun pun segera membawa Hong Yi ke lembah suku rubah. Di tengah pelarian itu, Hong Yi dan Binglun tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang. Di tempat tersebut, mereka lalu dikejutkan dengan sosok monster siluman rubah yang berwarna biru. Melihat hal itu, Binglun lalu menjelaskan kepada Hong Yi kalau monster siluman tersebut adalah salah satu leluhur dari suku rubah. Namun, karena dia hampir dikuasai oleh kekuatan kegelapan, monster siluman tersebut pun akhirnya dikurung di tempat ini. Binglun lalu membawa Hong Yi naik ke atas. Namun sayang, Zhao Fei dan para anak buahnya telah berada di tempat tersebut dan langsung menyerang Hong Yi hingga pingsan. Beruntungnya, saat Zhao Fei akan menghabisi Hong Yi, Tu Lao datang tepat waktu dan langsung menghentikan Zhao Fei. Zhao Feirong, 你该到此为止。给我等着！ Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Hong Yi teringat kembali dengan masa lalunya yang kelam. Hong Yi melihat dirinya sendiri saat masih kecil yang mencoba berlatih bela diri dengan melihat teman-temannya dari kejauhan. Namun, dia selalu dihalangi oleh pelayannya. Sejak kecil, Hong Yi selalu dibuli oleh teman-temannya. Bahkan setelah ibunya meninggal, Hong Yi tetap tidak diperbolehkan untuk berlatih bela diri. Beberapa saat kemudian, Hong Yi pun tersadar dari pingsannya. Lalu, karena masih bingung dengan tempat dia berada saat ini, Hong Yi pun keluar dan berkeliling desa untuk mencari udara segar. Saat di tengah jalan, Hong Yi bertemu dengan Tu Lao yang kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Hong Yi ternyata dibawa ke atas bukit lembah untuk melihat pemandangan desa suku rubah yang sangat indah. Pada momen tersebut, Tu Lao pun berkata kepada Hong Yi kalau dia sebenarnya sudah tahu identitas asli Hong Yi, yaitu satu-satunya keturunan dari sekte Taishang yang masih hidup. Mendengar hal itu, Hong Yi yang tidak tahu apa-apa pun menjadi bingung. Oleh karenanya, Tu Lao kemudian bercerita mengenai kisah yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu sempat terjadi peperangan yang cukup sengit antara sekte Chanzong melawan beberapa sekte lain. Beberapa dari mereka bahkan bekerja sama untuk mengalahkan sekte Chanzong dan merebut benda pusaka yang berupa kertas emas. Namun salah satu sekte, yaitu sekte Daluo, menyerang sekte Chanzong karena ingin membebaskan kekuatan siluman Tian Wai Tian, atau kekuatan siluman yang pernah lepas dan telah disegel kembali oleh Tu Lao di awal film tadi. Dahulu, siluman tersebut pernah menyerang dan mengacaukan beberapa wilayah, hingga akhirnya bisa dikalahkan dan dikurung di bawah lembah suku rubah oleh pemimpin sekte Chanzong. Sekte Daluo menyerang sekte Chanzong karena ingin merebut benda pusaka yang berupa kertas emas, agar bisa membebaskan kekuatan siluman tersebut. Mereka bertujuan untuk menguasai dunia dengan memanfaatkan kekuatan yang sangat luar biasa hebat itu. Akan tetapi, sebelum meninggal, pemimpin sekte Chanzong membagi benda pusaka yang dia simpan menjadi 2 bagian, lalu menyerahkannya kepada Fu Hu dan seekor siluman rubah untuk disimpan. Namun, karena kertas emas yang dijaga oleh Fu Hu telah berhasil direbut oleh Zhao Fei, kini yang tersisa hanya 1 bagian lagi.
Setelah menceritakan semua itu, Tulau lalu menyerahkan sebuah catatan rahasia yang ternyata titipan dari ibunya Hong Yi saat masih hidup. Ibunya Hong Yi dulu pernah singgah di lembah Suku Rubah untuk beberapa waktu. Dan karena ibunya Hong Yi lah, lembah Suku Rubah hingga kini menjadi tempat yang sangat sulit untuk ditemukan. Tulau kemudian meminta Hong Yi untuk mempelajari catatan tersebut dan membangkitkan senjata pusaka leluhur sekte Taishang. Sebab Tulau tahu bahwa Hong Yi adalah satu-satunya keturunan dari sekte Taishang yang masih hidup hingga sekarang. Tulau juga berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa menggagalkan rencana sekte Daluo. Mendengar semua itu, Hong Yi pun menjadi bingung dan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Karena selama ini dia tidak punya keahlian bela diri dan selalu dilarang saat akan mencobanya. Namun, Tulau terus meyakinkan Hong Yi. Hingga akhirnya dia pun mau untuk mencoba mempelajari catatan peninggalan ibunya. Dalam proses latihannya, Hong Yi selalu ditemani oleh seorang pendekar utusan dari Tulau yang diketahui bernama Bai Ziyue. Hong Yi diajari seni bela diri dari tahap paling awal hingga sampai beberapa jurus yang hebat. Pada suatu malam, Hong Yi sempat melihat segel kurungan siluman bersama dengan Bing Lun. Di momen itu, Bing Lun pun menjelaskan seberapa pentingnya kekuatan dari sekte Taishang yang ada di dalam dirinya Hong Yi, agar mereka bisa mengalahkan para siluman dan melindungi suku rubah dari bahaya serta ancaman. Pada suatu hari, saat tengah berlatih seorang diri, Hong Yi tiba-tiba didatangi oleh Xuan Qi. Namun, bukannya mendukung proses yang dijalani oleh Hong Yi, Xuan Qi malah meremehkannya. Akan tetapi, Hong Yi yang sudah terbiasa diremehkan sejak kecil, tentu saja tidak menghiraukan ucapan dari Xuan Qi. Karena hal itu, Xuan Qi pun lalu mengajak Hong Yi pergi ke tempat segel kurungan siluman untuk memberitahunya bahaya saat melawan siluman. Namun, ketika mereka berdua mendekat, segel kurungan tersebut ternyata bocor dan mengeluarkan beberapa kekuatan jahat. Setelah kejadian itu, Xuan Qi pun kembali menyarankan Tulau untuk segera menyerahkan kertas emas kepada sekte Daluo, agar suku rubah tidak terus-terusan terancam bahaya. Namun, Tulau masih tidak mau dan tetap bersikeras untuk menjaga benda pusaka tersebut. Karena jika sampai benda pusaka yang dia simpan berhasil direbut oleh sekte Daluo, maka dunia pasti akan dalam bahaya. Tulau kemudian mengajak Hong Yi pergi ke suatu tempat untuk segera mengambil senjata pusaka leluhur sekte Taishang. Sementara itu di tempat lain, Zhao Fei menemui pemimpin dan petinggi dari sekte Daluo untuk meminjam pedang Tao Shen Yin Yang, salah satu pedang legendaris yang memiliki kekuatan sihir sangat luar biasa, guna melawan dan mengalahkan Tulau karena telah menjadi penghalang jalannya rencana mereka. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke markasnya, Zhao Fei pun langsung ditemui oleh Xuan Qi. Pada momen itu, Xuan Qi ternyata berkhianat dengan memberitahu keberadaan kertas emas yang selama ini ternyata berada di tongkat yang selalu dibawa oleh Tulau. Sebagai gantinya, Xuan Qi meminta Zhao Fei agar tidak mengganggu dan memusnahkan lembah suku rubah. Mendengar hal itu, Zhao Fei pun langsung menerima syarat tersebut. Pada keesokan harinya, Tulau dan Bing Lun mengantarkan Hong Yi ke suatu tempat. Di sana, Tulau lalu menyuruh Hong Yi untuk masuk ke dalam danau dan segera mengambil senjata pusaka leluhur sekte Taishang. Setelah masuk, ternyata danau tersebut seperti sebuah portal yang terhubung dengan dimensi lain. Di tempat yang aneh, Hong Yi lalu melihat ratusan pedang dan satu pedang lagi yang nampak sangat misterius. Tak lama setelah itu, beberapa pedang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan nampak seperti melindungi satu pedang misterius tadi.
Setelah Hong Yi berhasil mendapatkan pedang misterius itu, secara tak terduga, senjata tersebut tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang langsung menginterogasinya. Wanita tersebut mengaku bahwa dia adalah wujud dari roh pedang misterius, yang kita panggil saja dengan nama Jianling. Dia lalu menjelaskan bahwa pedang yang telah diambil oleh Hong Yi adalah salah satu pedang legendaris peninggalan Sekte Taishang, yaitu senjata yang dikenal dengan nama Pedang Taishang. Jianling juga mengaku kenal dengan paman dan ibunya Hong Yi karena sering bertemu dengan mereka di masa lalu. Mendengar semua itu, Hong Yi pun mengutarakan niatnya yang ingin meminta bantuan kepada Jianling karena dia ingin memusnahkan para siluman dari Sekte Daluo. Namun Jianling langsung menolak dan mengusir Hong Yi karena dia merasa Hong Yi masih belum layak untuk menguasai pedang Taishang. Oleh sebab itu, Hong Yi pun kembali ke dunia nyata, namun dengan keadaan tak sadarkan diri. Akan tetapi, dia berhasil membawa pedang Taishang yang legendaris, meskipun dalam keadaan sangat berkarat. Di sisi lain, setelah kembali dari markasnya Zhao Fei, Xuan Qi pun mengumpulkan para warga desa dan menghasut mereka untuk meninggalkan lembah ini. Xuan Qi juga mengajak semua warga suku Rubah untuk mengungsi agar selamat dari serangan para siluman Sekte Daluo. Mendengar hal itu, karena tahu sendiri banyaknya korban yang sudah berjatuhan, sebagian besar warga pun setuju dengan rencana Xuan Qi. Namun, salah satu teman Binglun yang merasa ada yang janggal segera kabur dan berniat untuk mengabarkan hal ini kepada Tulau. Akan tetapi, saat di tengah jalan, dia melihat beberapa anak buah Zhao Fei telah bergerak untuk menghancurkan segel kurungan siluman. Di waktu yang sama, Tulau dan Binglun yang sedang berusaha menyadarkan Hong Yi dari pingsannya, tiba-tiba diserang oleh Zhao Fei dari kejauhan. Demi melindungi Hong Yi dan Binglun, Tulau pun langsung maju untuk menghadapi Zhao Fei. Dan akhirnya, pertarungan di antara mereka pun kembali terjadi. Di dalam duel yang sengit itu, Zhao Fei akhirnya berhasil mengalahkan Tulau dengan menggunakan pedang legendaris Tao Shen Yin Yang. Zhao Fei juga mengambil kertas emas yang ada di tongkat Tulau dan langsung membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Zhao Fei pun berkumpul dengan seluruh anak buahnya di suatu tempat dan menyatukan kertas emas di sebuah altar penyegel kekuatan siluman milik suku Rubah. Hal itu bertujuan untuk membebaskan kekuatan para siluman Tian Wai Tian yang selama ini telah disegel oleh suku Rubah. Setelah itu, Xuan Qi yang ternyata juga ada di tempat tersebut kemudian meminta Zhao Fei untuk menepati janjinya. Namun sayang, Zhao Fei langsung menolak hal itu. Menurut Zhao Fei, pengkhianat seperti Xuan Qi ini sangat pantas untuk dikhianati juga. Tak hanya itu, sebagai tanda terima kasih telah memberikan informasi mengenai kertas emas, Zhao Fei pun mengubah Xuan Qi menjadi siluman. Sementara itu, di tempat lain, setelah kepergian Tulau dan juga Fu Hu yang terkenal hebat, Hong Yi pun menjadi putus asa. Karena Hong Yi berpikir bahwa mereka yang memiliki kekuatan saja bisa gagal dan tewas, apalagi dirinya yang baru belajar bela diri. Mendengar hal itu, Binglun pun kembali menyemangati Hong Yi dan memintanya untuk terus mempelajari catatan peninggalan ibunya. Namun, Hong Yi yang sudah melakukan hal itu dan masih tidak bisa memahami isi di dalamnya, kini menjadi kesal dan malah membakar catatan tersebut. Melihat hal itu, Binglun tetap tidak menyerah dan terus mengingatkan Hong Yi untuk percaya kepada dirinya sendiri. Karena Tulau dan Binglun sudah sangat percaya kepadanya. Tak lama kemudian, salah satu teman Binglun pun akhirnya menemukan mereka. Di momen itu, Hong Yi yang melihat catatan peninggalan ibunya terbakar, tiba-tiba bisa membaca dan memahami tulisan yang ada di dalamnya.
Hong Yi kemudian sadar kalau catatan yang ditinggalkan oleh ibunya adalah catatan singkat dari kitab suci yang mewakili konsep masa lalu. 原来母亲给我留的是，但我能唤醒巨虎。 Beberapa saat kemudian, setelah memahami catatan peninggalan ibunya, Hong Yi pun langsung pergi ke tempat monster siluman rubah biru berada. Di tempat itu, Hong Yi pun menceritakan kondisi suku rubah yang saat ini sedang terancam bahaya. Hong Yi juga menggunakan kekuatan yang dia pelajari dari catatan peninggalan ibunya untuk membebaskan siluman tersebut dari segel kurungan. Setelah itu, Hong Yi pun mengajak siluman rubah untuk bekerja sama guna melawan para siluman dari sekte Daluo. Beberapa saat kemudian, Hong Yi, Bing Lun, dan seorang gadis temannya Bing Lun yang bernama Xiao Shu kembali ke desa suku rubah. Namun, sesampainya mereka di sana, tempat itu telah hancur tak bersisa. Xiao Shu kemudian masuk ke dalam salah satu rumah dan menemukan seorang gadis. Lalu, di saat Xiao Shu mencoba mendekatinya, tiba-tiba muncul beberapa warga desa yang kini telah berubah menjadi siluman. Sementara itu, di tempat lain, Zhao Fei telah berhasil membuka segel yang ada di altar penyegel kekuatan siluman. Dia lalu menyerap semua kekuatan tersebut agar bisa menjadi jauh lebih kuat. Tak lama setelah itu, Hong Yi tiba-tiba datang dan langsung menghabisi para anak buah Zhao Fei. Di dalam pertarungan itu, Hong Yi tidak mampu mendekat dan menyerang Zhao Fei karena kini dia telah menyerap kekuatan dari para siluman. Tak hanya itu, Hong Yi juga dihadang oleh Xuan Qi yang kini telah berubah menjadi siluman. Karena semua itu, siluman rubah pun akhirnya keluar dan membantu Hong Yi bertarung melawan Zhao Fei. Setelah semua anak buahnya termasuk Xuan Qi telah dikalahkan, Zhao Fei pun menyerang Hong Yi dengan sangat brutal. Dan dengan menggunakan pedang Tao Shen Yin Yang serta kekuatan para siluman, Zhao Fei pun berhasil membuat Hong Yi kewalahan. Namun, di saat Zhao Fei hendak menghabisi Hong Yi, Bing Lun tiba-tiba muncul untuk melindunginya. Karena hal itu, Bing Lun pun tertusuk pedang Tao Shen Yin Yang dan akhirnya tewas di pelukan Hong Yi. Tak lama setelah itu, Zhao Fei pun kembali menyerang Hong Yi. Namun, sebelum Zhao Fei benar-benar menghabisinya, tiba-tiba turun kelopak bunga sakura dan muncullah lukisan ibunya Hong Yi. Lukisan tersebut lalu membawa kesadaran Hong Yi ke sebuah dimensi dan mempertemukannya dengan jiwa sang ibunda tercinta. Ibunya Hong Yi diketahui bernama Meng Bingyun. Dalam pertemuan itu, Meng Bingyun pun mengingatkan anaknya kalau selama ini dia tidak pernah sendirian karena Meng Bingyun akan selalu ada di dalam hati dan pikiran Hong Yi sampai kapanpun. Tak hanya itu, setelah memberikan anaknya motivasi, Meng Bingyun juga mengubah pedang pusaka yang awalnya berkarat menjadi berkilau seperti baru lagi. Setelah itu, Hong Yi pun kembali ke dunia nyata dan bertarung melawan Zhao Fei menggunakan pedang Taishang. Setelah berhasil dikalahkan oleh Hong Yi, Zhao Fei pun sadar kalau pemuda di hadapannya itu adalah putra dari Meng Bingyun dan keturunan terakhir sekte Taishang. Zhao Fei lalu berkata kalau dia kenal dengan ibunya Hong Yi dan tahu alasan dibalik kematiannya. Namun, Zhao Fei sengaja tidak memberitahukan informasi tersebut dan menyuruh Hong Yi untuk menyelidikinya sendiri. Beberapa waktu kemudian,
lembah suku rubah pun kembali tentram dan damai. Namun karena masih kepikiran dengan ucapan dari Zhao Fei, Hong Yi pun memutuskan untuk pergi menyelidiki kematian ibunya. Karena hal itu, film pun menjadi berakhir. 孟冰云是怎么死的吗？你也会步他的后尘？